Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'dhiban li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali duduk bersama, belajar bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terus terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada orang-orang yang terus istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, pada malam hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pengurus DKM, bahwa pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui dan untuk kita sikapi, tentang bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menyikapi kondisi keadaan krisis ekonomi yang kita rasakan akhir-akhir ini, terutama dengan banyaknya kenaikan barang-barang pokok, kenaikan harga BBM, kemudian juga hal-hal yang menjadikan tidak sedikit di antara kaum muslimin itu merasa khawatir, merasa was-was dengan rezekinya, dengan usahanya, dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya kita sebagai seorang muslim tentu sudah diberikan tuntunan yang sangat jelas, sudah diberikan panduan oleh Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menyikapi adanya kenaikan harga, ketika kita mengalami adanya ketidakpastian dalam ekonomi kita. Oleh karenanya insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana tuntunan di dalam syariat kita ketika terjadi sebuah krisis ekonomi. Dan tentu bapak-bapak ibu sekalian, yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah lebih kepada perspektif dari sisi syariat. Saya tidak akan bicara dari perspektif ekonomi, karena tentu bapak ibu mungkin jauh lebih paham. Ya, tetapi yang akan kita bahas adalah bagaimana
Islam memandang, memberikan solusi ketika terjadi adanya kenaikan harga di sebuah tempat. Bagaimana Islam menyikapinya? Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang pada faktanya tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sudah mulai khawatir. Dan kadang khawatirnya berlebihan. Bahkan bukan sekedar khawatir, tidak sedikit juga sampai stres. Ya, was-was. Ya, khawatir nanti bagaimana kalau saya di PHK? Bagaimana nanti kalau ya ekonomi di negara kita nggak stabil? Bagaimana kalau harga bahan pokok terus meningkat? Bagaimana kalau nanti pekerjaan kita sulit untuk didapatkan? Terus kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Maka tugas kami para da'i, tugas kami adalah menenangkan umat. Dan di antara cara kami menenangkan umat adalah tentu dengan memberikan solusi-solusi sesuai perspektif agama. Nah, ini harus digaris bawahi. Karena ada sebagian orang ketika ada seorang dai, ada seorang ustadz berbicara tentang masalah tawakal misalkan, di masa-masa seperti ini dianggap ya tidak memberikan solusi. Ya, padahal ma'asyiral muslimin tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk siapa? Nabi SAW. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Dan agama kita yang mulia, agama Islam ini agama yang sempurna. Pasti tidak ada satupun permasalahan kecuali Islam datang memberikan solusi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada perasaan khawatir, perasaan was-was, perasaan cemas dengan kenaikan-kenaikan yang terjadi di negara kita, itu wajar. Itu manusiawi. Namun yang harus kita garis bawahi adalah seringkali rasa was-was itu, rasa khawatir itu, rasa ketakutan itu muncul berlebihan. Kenapa muncul berlebihan? Karena memang Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa di antara tugas syaitan adalah menjadikan manusia itu merasa takut dengan kondisi kefakiran. Nah ini sebelum kita nanti bicara tentang ya solusi yang diberikan oleh syariat dalam menghadapi krisis ekonomi, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa munculnya rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan tentang kefakiran, itu ada peran syaitan di sana. Ya, makanya nanti harus kita perkuat adalah perkuat apa? Nilai-nilai agama. Supaya tidak muncul rasa khawatir yang berlebihan. Karena kalau orang sudah khawatir berlebihan, disitulah nanti manusia melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya dilarang oleh agama kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 268. Allah mengingatkan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Mari kita dengar. Apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan menjanjikan untuk menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jadi rasa khawatir itu wajar. Tapi ketika syaitan datang membuat kita semakin khawatir dengan kondisi perekonomian kita, itu yang menjadikan bahaya. Khawatir yang berlebihan. Akhirnya apa? Wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah. Akhirnya syaitan setelah nakut-nakuti, buat kita was-was, buat kita khawatir yang berlebihan, wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya syaitan memerintahkan kita melakukan keburukan. Maka muncul dalam pikirannya zaman sekarang nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nanti syaitan datang untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk menghilangkan ketakutannya terhadap kefakiran. Dan Allah mengingatkan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tetapi Allah lah yang menjanjikan untukmu ampunan dan juga karunia, kata Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi ini poin pertama yang harus kita sadari dulu Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, bahwa kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian yang berlebihan itu munculnya dari mana? Dari syaitan. Maka cara yang pertama adalah bagaimana kita melindungi diri kita dari godaan syaitan yang berlebihan ini. Karena tadi Pak,
Kalau orang sudah khawatir, akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Nah, ini poin pertama yang harus kita jadikan landasan. Kita boleh takut, kita boleh khawatir, tapi nggak boleh berlebihan dan tidak boleh mengikuti was-was daripada syaitan. Ini poin pertama yang penting untuk kita garis bawahi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita was-was, yang khawatir kita takut fakir, takut miskin, takut dengan rezeki kita, itu adalah syaitan. Maka sikap yang pertama, jangan berlebihan khawatir. Jangan berlebihan ketakutan terhadap kefakiran, kemiskinan yang akan melanda kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua yang harus kita garis bawahi ketika kita bicara tentang krisis ekonomi, barang-barang yang semakin naik harganya, ya, pekerjaan yang tidak pasti dan lain sebagainya, maka kita harus mengetahui bahwa harta itu secara umum adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Dan ujian umatku, kata Nabi, adalah ujian harta. Jadi wajar kalau zaman sekarang banyak orang yang khawatir berlebihan masalah harta. Ya. Karena memang kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, di antara ujiannya adalah ujian pada harta. Dan Allah juga yang menyatakan di dalam Al-Quran, wa tuhibbuna mala hubba jamma. Manusia itu kalau sama harta cintanya berlebihan. Itu fitrahnya manusia memang. Maka kalau kita menyadari bahwa harta ini adalah ujian, maka jangan terlalu berlebihan menyikapi masalah harta. Itu penting, Pak. Karena itu yang akan menenangkan hati kita. Kalau kita terlalu berlebihan, itulah yang akan menjadikan kita tadi khawatir secara berlebihan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Man kanati dunya hamma farraqallahu alaihi syamlah." Siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya, Allah akan cerai-beraikan hidupnya. Jadi sekali lagi, khawatir itu boleh, takut itu boleh, tapi jangan berlebihan. Karena memang harta itu adalah ujian. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mensifati kita manusia itu suka ngeluh. Sudah sering ngeluh, apalagi dihadapkan dengan sebuah kondisi yang berkaitan dengan harta tadi. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a." Ini sifat manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki sifat halu'a. Apabila dia mengalami kesulitan, dia berkeluh kesah. Ini kan sifat kita, Pak. Ekonomi lagi nggak stabil, baru kita apa? Ngeluh. Tapi kalau kita dapat nikmat, diam-diam aja kan gitu kan. Jadi kita harus pahami ini dulu gitu. Jadi ketika ada zaman sekarang banyak orang ngeluh, itu wajar, tapi jangan berlebihan gitu. Terlebih memang sifat manusia itu suka ngeluh. Ngeluh kalau dikasih ujian ngeluh. Tapi kalau kasih nikmat, diam aja kan gitu. Ya. Makanya kata Allah apa? Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih keburukan, dikasih kesulitan, kondisi yang berat, dia apa? Berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau sedang mendapatkan nikmat, dia bersikap pelit, gitu kan? Kalau sekarang kondisi begini baru ramai gitu kan. Ngeluh luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyadari tiga hal ini, bahwa harta itu adalah ujian. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, kita khawatir itu biasa. Tapi yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kita mengikuti perintah daripada syaitan. Yang akhirnya kita melakukan segala cara di masa-masa krisis seperti ini. Oleh karenanya ikhwatul Islam,
Wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tugas kami para dai, tugas kami para asatidzah adalah menenangkan umat dengan memberikan solusi-solusi dari sisi syariat. Ya. Jadi ketika nanti kami bicara masalah takdir, masalah tawakal, jangan dibilang, kalau begitu ya nggak ada usaha dong. Enggak. Justru nanti Islam sangat menganjurkan di masa-masa seperti ini kita memperbanyak ikhtiar kepada Allah, memperbanyak usaha dibarengi nanti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui 3 dasar poin tadi, maka kita masuk kepada bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi krisis ekonomi yang mungkin saat ini dialami oleh sebagian kaum muslimin. Karena memang ma'asyiral muslimin, sadar atau tidak, ya semua kita berdampak atau terdampak. Ya, siapapun di antara kita ada yang terdampak pada ekonomi usahanya, ada terdampak pada pekerjaannya, mungkin ya, ada yang terdampak pada urusan rumah tangganya. Ini semua kita terdampak. Maka harus ada solusi-solusi yang ingin memberikan ketenangan kepada umat agar mereka tidak khawatir dan tidak was-was. Maka poin yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang harus menjadi prioritas dalam menghadapi situasi seperti ini adalah setiap kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kunci utama. Karena kalau orang tidak meyakini sebagai takdir, Pak, tadi nggak akan tenang hidupnya. Ya, cemas terus, khawatir terus. Karena yang menjadikan orang itu khawatir dengan masa depan karena dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama ini poin inti supaya hati kita tenang di masa-masa krisis seperti ini, Pak. Kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, apa yang terjadi pada kondisi kita saat ini tidak lepas daripada takdir Allah. Namun kalau kita bicara takdir bukan berarti kita nerima begitu saja. Dalam arti kita hanya bersandarkan kepada takdir tanpa dibarengi apa? Usaha dan ikhtiar, enggak. Tetapi ini kunci utamanya. Paling tidak kalau orang meyakini bahwa apa yang terjadi dari kondisi ekonomi yang terjadi pada negara kita saat ini, kalau kita yakini itu sebagian daripada takdir Allah, maka paling tidak hati kita tenang. Ya. Karena ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut takdirnya. Allah yang sudah menentukan bahwa di tahun 2026 ini negara kita akan terjadi krisis seperti ini. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri. Ini dulu yang harus kita imani. Sebagai seorang muslim kita harus mengimani bahwa Allah sudah menakdirkan bakal akan terjadi satu kondisi di mana kita mengalami kondisi secara perekonomian yang tidak stabil. Kalau itu sudah kita yakini, maka paling tidak kita memiliki sikap. Karena Allah mengingatkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah satu musibah menimpa di muka bumi ini kecuali darimu. Kecuali semua sudah tertulis di dalam kitab Allah. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Maka apapun kondisi yang terjadi pada kita saat ini, yakinilah itu semua sudah bagian daripada takdir Allah. Ya, krisis ekonomi, naik turunnya harga, sempitnya rezeki, kehilangan pekerjaan. Semua itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi berada dalam ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, itu semua sudah bagian daripada takdir Allah. Namun yang harus selalu kita garis bawahi bahwa takdir bukan menjadi alasan seorang hamba pasrah dan dari usaha. Ya, karena kita sebagai seorang muslim yang berakidahkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini ya bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini sudah bagian daripada takdir Allah. Tetapi manusia punya pilihan. Dan pilihannya manusia di bawah daripada kehendak Allah.
Sehingga ini menjadikan hati kita tenang, Bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi tidak terjadi secara kebetulan begitu saja. Semua yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Allah. Namun sebagai seorang mukmin kita tidak boleh pasrah terhadap takdir. Yang kita lakukan adalah usaha dan ikhtiar selama ikhtiar tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Makanya Masya Allah, Nabi memberikan solusi 14 abad yang lalu. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Masya Allah. Ini satu hadis yang bisa diterapkan dalam kondisi apapun, Pak. Kata Nabi, ihris, semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi, lihat bagaimana Islam mengajarkan posisi di mana kita itu bukan berserah diri, tapi kita semangat ikhtiar. Tapi apakah cukup ikhtiar? Enggak. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jaz, jangan lupa. Ya, jangan khawatir, jangan takut berlebihan, karena tadi khawatir dan takut yang berlebihan datangnya dari mana? Dari syaitan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang masalah kenaikan harga, krisis ekonomi, ini pernah terjadi pada zaman para salafun saleh. Oleh karenanya memang tidak ada cara yang lebih tepat selain kita ikhtiar secara duniawi adalah berikhtiar secara ukhrawi, Pak. Caranya apa? Kita bertanya kepada orang-orang yang paham terhadap ilmu. Dan ini dilakukan dulu oleh generasi terbaik umat ini, Bapak-bapak sekalian. Pernah satu hari ada masyarakat ya yang mengadukan kondisi naiknya harga, krisis ekonomi kepada seorang ulama yaitu Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullahu taala, dan saat itu beliau adalah seorang ulama di kota Madinah. Ya, yang wafat di tahun 133 Hijriah. Dan ini lihat bagaimana para salafun saleh dulu mencontohkan ketika terjadi sebuah krisis yang mereka datangi adalah para ulama. Mereka minta apa? Arahan-arahan, minta nasihat. Selain tentu tadi ada usaha-usaha secara ekonomi yang harus dilakukan baik oleh individu ataupun pemerintah. Itu tidak kita lepaskan. Tetapi memang cara yang terbaik di saat ini adalah kita bertanya kepada para ulama. Kenapa? Karena sudah mulai banyak orang yang stres tadi, Pak. Karena terlalu berlebihan memikirkan masa depan. Gimana nanti rezeki saya? Gimana kalau saya nanti di PHK? Gimana kalau saya nggak punya pekerjaan? Subhanallah. Itulah yang menjadikan orang apa? Akhirnya semakin stres. Kalau semakin stres nggak akan menyelesaikan masalah. Maka mari kita lihat apa jawaban beliau ketika ditanya ya tentang kondisi yang saat itu perekonomian ya sangat tidak baik-baik saja. Maka kata beliau, ya ditanya, ya Aba Hazim, ama tara qad ghala as-si'r? Wahai Abu Hazim, tidakkah engkau melihat bahwa harga barang semakin mahal saat ini di banyak tempat? Maka apa beliau yang jawab, apa yang beliau nasihatkan? Kata beliau, wa ma yaghummukum min dzalik. Lalu apa yang membuat kalian resah dengan hal itu? Lihat, ini tugas ulama, tugas para asatidzah, menenangkan umat. Dia katakan, wa ma yaghummukum min dzalik. Apa yang membuat kalian resah? Innal ladzi yarzuquna fir rukhas wal ladzi yarzuquna fil ghala. Masyaallah. Apa yang membuat kita harus risau? Apa yang membuat kita harus takut berlebihan? Sesungguhnya zat yang memberikan rezeki kepada kita di saat harga murah, dia jugalah yang telah memberikan rezeki kepada kita di saat harga-harga juga mahal. Artinya memberikan nasihat kepada kita bahwa Allah selalu ada untuk kita. Rezeki kita sudah semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun harga barang naik, ya, dialah sama zat yang memberikan rezeki. Maka tidak perlu kita khawatirkan. Tugas kita adalah mengimani, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh yang dicontohkan oleh para salafun saleh di mana mereka selalu mengembalikan segala kesulitan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga pernah terjadi. Pernah satu hari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, man radhiya bima qasamallahu lahu wassa'allahu wa barakallahu fihi. Barang siapa yang ridho terhadap apa yang menjadi suratan hidupnya, maka jiwanya akan merasa tenang dengan hal tersebut. Jadi memang ini poin pertama dulu, Pak. Kita harus yakini tidak ada yang terjadi kecuali itu sudah bagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yarda yasa'hu wa lam yubarik fihi. Barang siapa yang tidak ridho dengan takdir Allah, maka pandangannya akan menjadi sempit dan Allah tidak akan memberikan berkah kepadanya. Kalau Allah sudah nggak kasih berkah, selalu merasa kurang.
Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga ternyata fenomena seperti ini pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya barang-barang ini semakin naik harganya. Kondisi ekonomi sudah mulai stabil, tidak stabil." Mereka makan, "Ya Rasulullah, gola si'ru fasakir lana." Ya Rasulullah, sesungguhnya harga-harga sudah mulai banyak yang naik. Maka tetapkan keputusan kepada kami ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Lagi-lagi poin pertama Nabi kaitkan dengan masalah takdir. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal mis'ar al-qabid al-basit ar-razzaq wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw mal." Jadi ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa nasihat engkau ketika terjadi barang-barang semakin naik, ekonomi nggak stabil?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga." Lihat. Lagi-lagi Nabi mengajarkan poin pertama itu tauhid dulu yang dikuatkan. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah yang telah menetapkan harga dan dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan Allah lah satu-satunya Rabb yang bisa memberikan rezeki. Wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw malin. Kata Nabi SAW, sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku nanti pada hari kiamat disebabkan kezalimanku dalam urusan darah ataupun harta. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini poin penting yang pertama. Maka kaitkan apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kaitkan dengan masalah apa? Takdir. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah di masa-masa seperti ini hendaklah kita mengedepankan husnudzon kepada Allah. Ya, mengedepankan apa? Husnudzon. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah nggak akan menyelesaikan masalah. Yakinlah tidaklah Allah menetapkan adanya krisis seperti ini. Ya, tidaklah Allah menetapkan sesuatu barang naik harganya luar biasa kecuali itu semua dalam bentuk ujian kepada kita. Dan sikap kita adalah satu, ketika kita mendapatkan musibah kita bersabar dan mendapatkan nikmat kita bersyukur. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan pribadi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkalanya ada kebaikan. Apa sikap seorang mukmin? In asobathu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat dia harus bersyukur. Wa in asobathu darra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Sabar dalam arti bukan berarti juga pasrah. Tapi sabar dalam arti kita harus menerima bahwa tidaklah Allah tetapkan sebuah ketetapan kecuali pasti kemaslahatannya kembali kepada kita. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita berusaha untuk menerima takdir supaya kita tenang dulu hati kita, kemudian kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah dan ingat ma'asyiral muslimin, jangan terlalu khawatir dengan masa depan kita. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang menimpa kita, besar atau kecilnya, tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bahwa hendaklah kita mengambil ibrah pada setiap kejadian yang terjadi kepada kita, bahwa tidaklah Allah menetapkan sebuah perkara, sebuah ujian, melainkan itu dalam rangka kecintaan Allah kepada kita. Allah ingin mungkin kita semakin dekat. Allah mungkin ingin kita di kondisi seperti ini semakin dekat lagi sama Allah, Pak. Mungkin selama ini kita terlalu nyaman dengan kondisi kita. Maka Allah menguji kita supaya kita kembali kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Ya. Jadi kondisi saat ini merupakan apa? Ujian dari Allah. Mungkin Allah ingin kita semakin dekat lagi. Mungkin kita selama ini kurang istighfarnya sama Allah. Mungkin kita selama ini kurang sholat malamnya kepada Allah. Mungkin selama ini kita kurang tawakalnya kepada Allah. Makanya Allah uji dengan kondisi seperti ini. Namun yakinlah ma'asyiral muslimin, Allah tidaklah menguji kita kecuali Allah tahu kita mampu untuk melewati ujian tersebut. Sehingga tenang hati kita. Ya. Maka apapun yang
mengenai kita saat ini. Saya yakin setiap kita terdampak, ada yang mungkin tiba-tiba di PHK, ada yang mungkin ya pekerjaannya makin sulit. Itu ujian buat kita semua, Pak. Semua terdampak. Tapi yakinlah bahwa Allah menguji kita karena Allah ingin kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti selain ikhtiar dunia yang kita lakukan adalah ikhtiar ukhrawi yang harus kita lakukan. Makanya ya DKM ngasih judul apa? Dengan tips duit gitu kan. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Memang itu apa namanya? Satu cara yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini, Mas. Kalau kita terlalu banyak ngeluh, ujung-ujungnya apa? Keluar dari lisan-lisan kita apa? Hinaan, cacian, makian yang nggak perlu kita keluarkan. Kalau kita khawatir terlalu berlebihan, akhirnya kita menyalahkan Allah, kita jauh daripada sifat husnudzon tadi. Hati nggak tenang, ya. Akhirnya apa? Rezeki kita semakin sempit, hidup kita nggak makin berkah. Yang ada tadi stres dan stres. Maka sekali lagi tidak ada cara terbaik kecuali kita mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama tadi, tipsnya adalah doa. Setelah 3 poin tadi kita ingatkan, kita harus meyakini ini takdir dari Allah, kita harus berhusnudzon kepada Allah, dan yang ketiga tidak lepas daripada ujian Allah, maka baru kita lakukan ikhtiar secara ukhrawi. Apa ikhtiar ukhrawi kita? Doa, Pak, pertama. Jadi bapak-bapak sekarang di masa-masa sulit seperti ini, doa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah, Pak. Ya, karena setiap muslim harus meyakini bahwa doa adalah senjatanya seorang mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya, jadi kalau orang mengatakan ngapain cuma doa, sekarang tuh butuhnya ikhtiar, betul. Yang merubah kondisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki segalanya. Allah yang maha kaya. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, kata Allah. Wahai manusia, kalian itu orang-orang fakir di hadapan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya. Maka di kondisi-kondisi seperti ini, pertama yang harus kita lakukan, perbanyak apa? Doa. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, doalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan, gak mau minta sama Allah, apalagi di kondisi-kondisi sulit seperti ini, maka Allah akan masukkan dia ke tempat yang hina. Ma'asyiral muslimin, tidak ada cara terbaik di masa-masa seperti ini kecuali kita mengangkat kedua tangan kita doa, Pak, setiap malam sama Allah. Kita minta kecukupan rezeki untuk keluarga kita. Kita minta kecukupan rezeki untuk saudara muslim kita. Dan kita doakan pemerintah kita agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang memang mungkin banyak mendolimi umat. Kita mintakan kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada pemerintah kita untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara ini. Karena capek, Pak, kalau kita cuma bisanya ngeluh, caci maki mereka, nggak bisa menyelesaikan masalah. Allah yang bisa merubah itu semua. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kata Nabi SAW, innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara 2 jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang akan apa? Membolak-balikan. Kita mohon kepada Allah agar Allah membantu, memberikan taufik, inayah kepada pemerintah kita agar mereka bisa apa? Merubah kondisi seperti ini. Ya. Kalau di antara bapak-bapak punya relasi bisa memberikan masukan ke bapak pemerintah, maka berikan masukan. Ya. Karena ma'asyiral muslimin, sekecil apapun kedoliman yang mereka lakukan, tenang saja ma'asyiral muslimin, usah khawatir. Allah yang akan mengadili mereka nanti di akhirat. Sudah cukup. Tugas kita doakan. Ya, kita doakan pemerintah kita. Kalaupun ada kedoliman yang kita lakukan, nggak usah khawatir ma'asyiral muslimin. Sekecil apapun kedoliman yang mereka lakukan kepada rakyat, ada Allah. Allah yang akan menghakimi mereka nanti. Kalaupun itu kedoliman yang kita rasakan, Allah yang maha adil. Tugas kita bantu mereka, kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada mereka untuk merubah kondisi seperti ini. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di antara doa yang paling penting untuk kita panjatkan di masa-masa seperti ini adalah perbanyak istighfar. Ya. Kalau sekiranya pemerintahnya banyak istighfar, rakyatnya banyak istighfar, insya Allah akan tolong kita, Pak. Karena Allah sudah berjanji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Kalau orang banyak istighfar, satu, yursilis sama alaikum midrar. Allah turunkan hujan yang lebat. Ya. Wa yumdidkum bi amwal. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada doa terbaik yang harus kita panjatkan di masa-masa seperti ini apa? Kecuali perbanyak istighfar sama Allah. Bahkan kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang senantiasa melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita udah gak percaya sama istighfar, gak percaya sama doa, mau gimana Allah berkahi hidup kita? Jadi sekali lagi, di masa-masa kondisi seperti ini, yang harus kita angkat tangan kita, mintakan kepada Allah keberkahan hidup. Kita perbanyak istighfar kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan berikan solusi pada setiap permasalahan hidup kita, terutama masalah ekonomi kita. Ya, kita perbanyak doa, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami, karena engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi bapak-bapak sekalian, selain sekali lagi ikhtiar secara ekonomi yang kita lakukan secara duniawi, maka perbanyak doa, terutama istighfar, Pak. Ya, dan masya Allah, Pak, istighfar itu luar biasa. Ya, istighfar terus kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan berikan banyak solusi dengan istighfar yang kita lakukan. Ini yang pertama. Perbanyak apa? Doa. Kemudian yang kedua apa? Usaha. Ya, usaha ini tadi ada dua. Usaha yang sifatnya duniawi, ada sifatnya ukhrawi. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan satu hadis yang luar biasa. Nabi 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ada usaha secara duniawi, ada usaha secara ukhrawi. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Ini usaha ukhrawi kita. Tadi banyak istighfar sama Allah. Ya, karena takwa itu maknanya takut. Di masa-masa seperti ini, bapak-bapak, memang sifat yang harus kita miliki, yang kita tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita adalah takut sama Allah, Pak. Kalau zaman sekarang ini udah gak takut sama Allah, subhanallah. Makanya korupsi di mana-mana itu. Kenapa korupsi terjadi di mana-mana? Karena gak takut sama Allah, Pak. Hilang sifat takwanya kepada Allah. Ya, kalau orang sudah gak takut sama Allah, rusak negara ini, Pak. Ya, makanya kata Nabi, ya ayuhan nas ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua, wa ajmilu fit talab. Kata Nabi, perbaikilah usaha kalian. Jadi Nabi udah kasih solusi, Pak. Selain usaha ukhrawi, dibarengi usaha duniawi. Ukhrawinya apa? Takut sama Allah, Pak. Karena di masa krisis seperti ini, kalau orang nggak takut sama Allah, sudah, Pak. Hilang kendali sudah. Ya, yang haram dihalalkan. Ya, makanya terjadi banyak apa? Pencurian. Terjadi banyak naudzubillah pembunuhan. Di masa krisis ini memang kita diuji sama Allah, Pak, iman kita. Maka Nabi sudah kasih solusi, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Takwa kita kepada Allah barengi dengan usaha yang maksimal. Ya. Terlebih Nabi mengingatkan, lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai Allah sempurnakan rezeki kita. Nggak usah khawatir, Pak. Semua kita sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Sudah, jalani hidup kita, ikhtiar semaksimal mungkin. Silahkan seluruh urusannya kepada Allah. Tenang hati kita insya Allah, Pak. Kalaupun Allah mungkin uji kita dengan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba Allah kurangi rezeki kita. Itu semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tugas kita adalah wa ajmilu fit talab, kata. Usaha semaksimal mungkin. Di antara bentuk usahanya kita usaha, Pak. Ya. Karena kata Nabi SAW, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha. Sesungguhnya seandainya salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian dia pergi ke hutan, kemudian dia memikul tali untuk dijadikan kayu bakar, ya, dia panggul itu kayu, kemudian dia jual, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga wajahnya
ya, khairun lahum min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'u. Maka itu lebih baik daripada seseorang minta-minta kepada sesama manusia. Artinya apa? Di sini Nabi ingin mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ada usaha, ada ikhtiar. Ya, setelah kita berdoa, kita kencangkan usaha kita. Ya, kencangkan usaha kita dengan segala macam selama usaha itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi usaha ukhrawi yang pertama tadi harus ada sifat takwa kita kepada Allah, takut kepada Allah, Pak. Karena kalau orang sudah nggak takut sama Allah, rusak sudah. Apalagi di masa-masa seperti ini, Pak. Ya, orang akhirnya gelap mata, Pak. Nggak punya harta, kerjaan nggak ada, harga semua naik, akhirnya gelap mata, melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya merugikan dirinya dan juga keluarganya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya secara singkat kemudian yang berikutnya adalah apa? Ikhtiar. Ya. Maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka ikhtiar-ikhtiar ini mari kita lakukan ikhtiar-ikhtiar yang memang itu dapat mengurangi keadaan kita pada kondisi-kondisi yang krisis seperti ini. Misal ikhtiar duniawinya, ya biasanya kita mungkin setiap pekan jalan-jalan, ya mungkin kita kurangi dulu. Kan begitu kan? Ya. Misalkan mencari peluang kerja bagi yang mungkin ditakdirkan oleh Allah di PHK, ya. Atau mungkin di masa-masa seperti ini kita tingkatkan skill kita, kan begitu, Pak. Ya. Menghindari hutang-hutang yang tidak perlu. Ya. Itu kan ikhtiar-ikhtiar yang yang insya Allah dapat memberikan solusi di masa-masa seperti ini. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya aku membenci seseorang yang menganggur tanpa pekerjaan dunia ataupun akhirat. Ya, ada orang yang sudah pasrah, sudahlah. Kalau begitu saya takwa aja sama Allah. Saya sholat aja di masjid. Saya minta sama-sama Allah. Nggak mungkin, Pak. Rezeki itu nggak mungkin datang begitu saja tanpa diusahakan. Maka harus ada ikhtiar. Ya, ikhtiar-ikhtiar yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian setelah itu adalah baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak sekalian, tawakal ini jangan kita artikan bahwa tawakal kepada Allah kita serahkan hasilnya kepada Allah tanpa dibarengi dengan usaha. Ini keliru. Kalau ada orang menyangka tawakal itu hanya menyerahkan urusan kepada Allah tanpa dibarengi ikhtiar, maka dia keliru dalam memahami makna tawakal. Jadi tawakal itu kata para ulama, huwa sidqu i'timadil qalbi alaih fi jalbil manafi wa daf'il madar. Tawakal itu adalah jujurnya menyandarkan diri kita kepada Allah dalam meraih kemanfaatan ataupun mencegah dari kemudaratan ma'abadil asbab. Dibarengi dengan mencari sebab. Jadi tawakal itu bukan ya udah saya serahkan sama Allah selesai, enggak. Tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah cari kerja. Ya Allah, saya sudah berusaha cari yang halal. Ya Allah, saya sudah berusaha menafkahi keluarga saya semampu mungkin. Baru kita sandarkan hasilnya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Nabi ketika bicara tentang tawakal, apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum. Ini sudah janji Nabi. Kata Nabi, kalau sekiranya di antara kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tagdu himasa wa taruhu bitona. Dia keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita lihat, Pak. Di sini Nabi seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita, tawakal itu tawakal seperti burung. Pagi hari kosong perutnya. Tapi dia nggak diam diri di sarangnya, tapi dia keluar cari makan. Pagi kosong perutnya, pulang dalam keadaan kenyang. Maka kata para ulama, kalau seekor burung saja sudah dijamin oleh Allah rezeki mereka kalau mereka mau usaha, apalagi manusia yang Allah muliakan. Ya, maka sekali lagi Bapak-bapak sekalian, tawakal di zaman ini juga sangat kita butuhkan. Dalam arti apa? Kita usaha, kemudian kita sandarkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Yakin, Pak. Kalau kita sudah ikhtiar semampu kita barengi dengan ikhtiar sesuai dengan syariat, tidak melanggar aturan Allah, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah, barengi dengan doa tadi, perbanyak istighfar kepada Allah,
ya, angkat tangan-tangan kita kepada Allah dengan jujur, mintakan seluruh hajat kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan cukupkan rezeki kita. Karena sekali lagi yang kita minta bukan banyaknya rezeki, tapi apa? Cukupnya rezeki, ya, berkahnya rezeki kita. Jadi sekali lagi di masa-masa kondisi seperti ini, selain kita memahami bahwa semua ini bagian daripada takdir Allah, kedepankan husnudon kita kepada Allah, yakinilah kalaupun ada ujian yang Allah ujikan pada ekonomi kita, yakinlah sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Mungkin kita kurang dekat sama Allah, Pak. Mungkin kita kurang ibadah sama Allah. Mungkin selama ini kurang istighfarnya kita sama Allah, Pak. Ya, kalau ada di antara kita yang terdampak dengan dampak yang luar biasa pada krisis ekonomi saat ini, yakinlah Pak, Allah sedang menguji kita. Dan yakinlah, tidaklah Allah menguji kita kecuali Allah pengen kita makin dekat kepada Allah. Mungkin dengan cara inilah kita sadar kepada Allah. Mungkin dengan cara inilah kita baru sholat malam kepada Allah. Mungkin dengan cara inilah baru kita apa? Makin sering ke masjid, Pak. Maka kita harus berhusnudon kepada Allah. Maka setelah kita meyakini 3 hal tadi, barengi dengan apa? Konsep duit tadi. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita barengi semua usaha kita dengan ya apa yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Pak, paling tidak begini Pak, saya tidak ingin banyak memberikan solusi, kecuali paling tidak jadikan hati kita tenang di kondisi krisis ini. Udah, kalau sudah hati tenang, nggak was-was berlebihan, insya Allah Pak, hidup kita bahagia. Mau kondisi sesulit apapun, kondisi seberat apapun, kalau hati kita selalu tenang kepada Allah, insya Allah itu yang membuat kita bahagia. Tapi khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, inilah yang akan menjadikan kita apa? Semakin gelap mata, na'udzubillah, yang akhirnya apa? Syaitan mudah masuk ke dalam hati-hati kita, membisikkan keburukan, yang pada akhirnya jatuh kita kepada keburukan. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu adzan Isya. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi, ini hanya sekedar pengingat Pak ya, supaya hati-hati kita semakin tenang di kondisi-kondisi seperti ini. Ya, adapun mungkin ikhtiar ekonomi secara dunia Bapak-bapak lebih paham lah ya. Bapak-bapak lebih paham tentang ekonomi. Namun sekali lagi ini kami sampaikan dalam rangka untuk menenangkan diri kami dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, dimudahkan oleh Allah untuk kita terus tenang di kondisi apapun, yang pada akhirnya tidak ada kehidupan yang lebih baik untuk kita perjuangkan kecuali kehidupan di mana? Di akhirat kelak. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.